Iya, jadi kita bikin acara mendadak Free Fire 2, tapi konteksnya kita adalah entertainment, jadi bukan hanya game doang, tapi entertain. Makanya tadi ada mendadak mendidik dan sebagainya, terus juga ya seru lah. Cuman tadi saya masih bingung kenapa ada Onat dan Boyen ya, itu di luar perkiraan BMKG dan cuaca ya. Saya nggak tahu bahkan nama orang itu ada dua gitu ya. Pada kemarin dia baru tinju kalah pula. Maksudnya hidupnya tuh ini boleh curhat. tapi seru secara keseluruhan seru. Terima kasih juga buat Garenanya dan buat kepercayaannya, dan saya nggak nyangka ternyata ini jago banget mainnya. Makanya pelajaran sekolah agak menurun. Enggak sih, enggak. Ya, tapi emang kalau di rumah Om selalu lihat Aska main FF atau? Kalau dia sih bebasin main apa aja terserah. Dia main FF juga. Yang penting sekarang lagi sibuk kuliah, jadi sambil kuliah sambil main nggak masalah. Ya. Om Ded itu ngumpulin tim nih seperti apa tuh? Kayak kelihatannya pas banget tuh komposisinya ya Om. Jadi kita pada saat kita meeting, kita tim, kita mikir bahwa ini kan harus entertain lah ya. Kalau misalnya kita cuma main doang, pasti menarik buat pemain-pemain gitu. Tapi buat penonton bisa jadi nggak terlalu menarik kalau yang nggak main. Jadi targetnya adalah untuk nargetin bahwa semuanya ikut nonton, yang main nggak main ikut ketawa, ikut senang, ikut happy. Bahkan dari tim Garenanya juga nggak nyangka kenapa game saya jadi begini gitu. Tapi buat gua ya ini entertainment. Om turut mengundang Echa juga nih, seperti apa mungkin? Karena aku jago sih. Emang Echa jago? Iya, karena aku pro player mas. Iya kan Esa? Iya, aku kan belajarnya dari Echa. Iya. Ya. Wow. Oke. Apa bukan karena Echa lagi deket juga mungkin sama? Nah kalau itu tanya mereka berdua. Saya sebagai orang tua nggak ikut-ikutan, udah gede dua-duanya. Jadi silakan. Saya juga nggak paham. Bener, saya juga nggak paham. Aska Tapi emang bener Aska ada diajarin sama Echa atau mungkin sebaliknya Echa diajarin sama Aska gitu ya? Kan belajar bareng, kan kita setim. Mabar. Jadi ada Kompak. kalau yang mungkin private gitu antara berdua doang gitu ngajarin sama satu sama lain mungkin ada nggak? Nggak ada om, nggak ada ya om. Iya nggak ada om. Isat. Tapi Om Ded nggak tahu mereka saling ini belajar mungkin. Nggak tahu. Nggak om. Belajar itu maksudnya apa sih? Belajar main game itu tadi. Oh oke. Cuma main game kan? Emang pernah ketemu berdua? Nggak om. Enggak. Enggak. Enggak om. Sorry. Om, tapi kemarin katanya pas di channel Om Deddy katanya Aska datang ke ulang tahunnya Echa, seperti apa? Enggak, itu bohong, kamu nggak datang. Aku nggak di-invite. Iya sih. Kenapa nggak diundang? Soalnya dulu belum kenal om. Oh, dulu belum kenal. Saya jujur gini, kalau nanyanya sama saya nggak paham apa-apa. Yang saya tahu cuman di rumah ngomonginnya Echa mulu udah gitu. Oh gitu. Oh alah, emang apanya nih Om yang diomongin? Yang dibahas apa Om? Yang dibahas apa? Apanya Echa Ya, gitu itu maksudnya latihan kenapa? begini, mau latihannya apa? Itu bareng Echa. Masa sih baru kita nggak pernah latihan bareng tau? Nggak tahu. Kamu ngomongin gitu Echa yang mana sih? Oh iya. Gimana nih Aska? Ya ngomongnya gitu. Ada satu Echa. Wow. Tapi kalau dari Om Deddy sendiri setuju nggak sih Om kalau kan mereka udah pada besar nih ngelihat personal mereka berdua, setuju, cocok atau seperti apa mungkin Om? Saya di sisi siapa nih? Di sisinya siapa? Ya kalau saya terserah lah mereka mau ngapain, udah gede juga dua-duanya. Udah gede dua-duanya. Cuman kayaknya tuan Echa ya. Emang dia dulu yang lebih tua ya? Udah tanya dia. Oke, kita stop ya. Oke. Beda berapa tahun sih emang Aska sama 5 tahun ya gitu. Aku tahu jawabannya terlalu cepat ya. Ya tahu aku. Tapi Aska, Echa tapi tipe wanita idaman Aska nggak sih? Kenapa? Echa itu tipe wanita idaman Aska nggak? Jarinya aku udah praktis untuk ini lama banget ya. Aku ini main, is great mainannya, ya kan? Semangat karena ada Echa juga nggak sih menjadi Kalau itu sosok iya. MVP juga nih di fight tadi pertandingan barusan?
Bapaknya bocor. Gimana sih? Seperti apa Aska? Kenapa? Ya karena Semangat jadi karena- MVP Kali ya? di malam hari ini mungkin karena salah satunya ada dukungan Echa di tim kamu juga dong pastinya. Iya dong, kan satu tim. Pasti, kan dia di sebelah aku, harus. Deg-degan gak sih di sebelah? Gua nggak bohong, nggak nama-namain. Gua nanyanya gua pribadi, gua nggak ngerti, nggak paham karena terserah anaknya. Tapi yang pasti tadi kesini datangnya bareng. Nah, itu yang gua tahu doang, cuma datangnya bareng. Saya juga nggak tahu dia pergi duluan, tiba-tiba datangnya bareng. Nah, mungkin latihan di mobil. Oke. Gua mau positive thinking aja pokoknya. Nah, Tapi sekarang Berarti benar bareng ya Aska. Berarti Aska jemput. Aska Eca. jemput Eca ya tadi ya? Jangan, Gimana? jangan balik papa. Jangan balik papa. Ya. Ah, emang datangnya bareng? Berarti enggak. apa? Emang datangnya bareng? Enggak tahu. Enggak mana? Datangnya bareng gitu. Ada yang lihat enggak? Enggak kan? Kan kita Bener kan? Enggak ada yang lihat kan? Ini datangnya dia. Enggak ada yang lihat. Tapi sosok wanita yang seperti apa sih Eca mungkin di mata Aska gitu? Sosok wanita yang seperti apa mungkin Eca di mata Aska? Tanyain dia aja deh. di mata kan di Kan di mata mata Aska. kamu. Di mata Di mata Aska. kamu. Iya. kamu Ya. Nabi Aska. Gimana Kak? Baik lah, baik. Baik, Cantik. cantik. Aku mau pulang. Itu udah. Pulang bareng apa gimana? Iya. Apa? Enggak. Udah lama. Udah ditungguin ya sama Eca ya? Guys, oke. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oke Om Ded, mungkin sedikit pencapaian di 2024 ini kan sebentar lagi mau 2025 nih Om Ded sama Aska mungkin. Ada maksudnya pencapaian apa di tahun yang luar biasa ini? Kalau saya akan terus berkarya juga, akan terus berkarya aja, terus di bidang entertain terus. Ya udah ngurusin ya anak dua, sekarang saya punya Aska yang udah mulai kuliah, Dan terus Chanel. punya anak kakak juga Nanda, yang ayahnya juga baru sembuh. Yang menarik karena ayahnya baru sembuh, baru bisa komunikasi. Kemarin kita udah nemuin, itu salah satu pencapaian gue, itu sebenarnya salah satu cita-cita gue. Nada sama ayahnya bisa komunikasi dengan baik lagi, dan kemarin ayahnya baru sembuh, makanya gue undang ke podcast gue. Jadi sekarang mereka berdua udah bisa deket karena udah sembuh, udah bisa ngobrol. Itu salah satu pencapaian gue yang menurut gue terbesar di tahun ini. Mau saya balikin ke TV anaknya kan nggak mungkin, jadi ya udah. Kalau untuk rencana akhir tahun liburan kemana gitu Om? Saya nggak liburan, saya ada di Jakarta. Saya nggak liburan. Jadi memang saya nggak suka liburan, jadi pasti akan ada di Jakarta. Kalau Bang Aska sendiri ada rencana liburan bareng Kak Eca mungkin? Oh ya ampun. Oh ya ampun. Nanti aku tanya dulu. Ya, Rencan- sama papa. Ada sama papa. Jakarta. Ya kalau saya nggak pergi, dia biasanya nggak pergi juga. Kadang-kadang papa pergi, aku nggak pergi. Kenapa? Sebenarnya berdua memang orang rumahan, nggak suka kemana-mana. Kalau tidak ada kerjaan, kita nggak keluar kota, bahkan nggak keluar negeri. I love Jakarta. Kenapa butuh ke negeri yang lain? Jadi belum ada rencana buat libur tahun baru Aska sampai saat ini? Enggak. Beneran nggak ada. Jadi bahkan kalau istri saya mau liburan dan sebagainya, ya kalau dia lagi mau pergi dan sebagainya, sendiri juga nggak apa-apa. Karena saya kalau nggak ada kepentingan, saya pasti adanya di Indonesia. Itu yang Dedi sendiri tipikal yang jarang holiday sendiri di momen tertentu atau Sendiri nggak pernah. Sendiri nggak pernah. Itu kalau keluarga pernah lah sekali-kali. Ya berapa kali lah, 3 kali gitu lah, seumur hidup lah untuk jalan keluar. Itu pun begitu keluar, mau ke negara apapun pasti hari ketiga, hari keempat pengen pulang. Karena nggak ada nasi padang, udah paling enak di sini. kan biasanya kan paling figur kan akhir tahun nih jauh-jauh ke berliburan gitu kan menikmati. Kapan pernah lihat gue di luar negeri coba? Mana pernah ada? Nggak pernah. Resolusi Om, apa yang udah didapat di 2024 nih dan target yang ingin dicapai di 2025 apa sih Om, buat Om Deddy sendiri? Yang pasti ngembangin apa yang udah gua kembangin channel-channel, ngembangin tetap di dunia entertainment. Kayak masih ada PR yang harus dikejar kan? Udah nggak sih Om? Oh, Gini, buat saya banyak orang bilang gua ngedidik Aska berhasil. Buat gua kalau dia belum berdiri di kaki sendiri, artinya gua belum jadi orang tua berhasil. Jadi gua masih harapannya masih supaya Aska lulus kuliah, lulus berdiri sendiri. Makanya dia juga nggak terlalu
diartiskan, nggak terlalu main kemana-mana. Yang penting sekolah, kuliah, belajar, udah. Aska sendiri kuliahnya seperti apa mungkin? Ya kuliahnya udah seperti apa mungkin kan tadi kan Kampus life-nya. Ya, I love it. Aku udah sama teman-teman, udah coba belajar yang Dia lagi di psikologi UI sekarang dan bolak-balik nggak kos di sana juga, jadi dari Bintaro ke UI pagi, sore balik pagi, hampir tiap hari. Sama dia kuliah, istri saya kuliah. Berarti Om Deddy lebih menekankan Aska ke dunia pendidikan daripada ke entertain atau balance atau seperti apa Om? Gini, saya mengatakan bahwa kuliah itu nggak penting, sekolah juga nggak penting, tapi buat asuransi tidak pernah ada yang tahu. Jadi maksudnya sekolah penting nggak, ada orang nggak sekolah juga berhasil sukses juga, tapi buat asuransi, karena saya tidak pernah menyuruh atau mengarahkan Aska ke dunia entertain sama sekali. Kayak misalnya Free Fire gitu, dia mau apa enggak? Banyak film, sinetron semua yang ditolak-tolakin sama dia, banyak banget karena dia nggak mau. Ya udah, kalau dia nggak mau ya nggak usah. Dan saya juga jangan deh. Ya kalau dari Aska sendiri resolusi ini 2024 yang hal-hal yang udah didapetin selama 2024 kayaknya banyak banget gitu sama target 2025. kayaknya cuma simpel aja, lebih mandiri aja sebenarnya. Iya, cuman coba lihat kalau aku bisa hidup sendiri, jadi gitu, and that's it. Ya simple banget sih. Hal yang udah didapetin? Apa? Hal yang udah didapetin di 2024 banyak. Oh, Eca. Hal yang udah didapetin di 2024. Kayaknya kepikiran Eca mulu. Apa tuh? Udah mendapatkan kan Eca dong. Oh, udah dapetin Eca dari 2024. Jadi impian Jokes. Tunggu sebentar guys. Oke, kenapa? Apa ya? Udah didapat. Beli rumah Aku udah ke kuliah yang aku mau. Karena aku sebenarnya pengen ke situ. Aku nggak mau ke luar negeri dulu. Aku udah punya podcast sendiri. Itu aku juga udah happy banget. Bisa lakukan event-event kayak gini. Itu juga bisa. Dan a lot of things. Tapi kalau di depan anaknya, memang gua harus ngakuin bahwa gua beruntung juga ini anak nggak neko-neko, dia nggak macem-macem, nggak nakal kan, nggak macem-macem lah, nggak nakal, nggak macem-macem, nggak ngartis, nggak sombong, nggak apa, jadi ngurusnya gampang, sebagai di rumah. Om, tapi Om udah memperbolehkan Aska untuk menjalin hubungan asmara nggak sih? Boleh. Boleh, saya nggak pernah ngelarang dia mau asmara silakan, mau alkohol silakan, mau tato silakan, mau apa silakan, semuanya silakan. Yang penting saya tahu, untungnya ini anak nggak kesana. Tapi saya nggak pernah ngelarang sama sekali. Mungkin alasan Yang penting Om saya tahu. Alasan Om nggak ngelarang apa nih Om? Karena saya tahu ketika saya larang pasti akan dilakukan. Jadi lebih baik saya tahu, ya udah cerita. Kalau dia minum alkohol, dia belajar minum alkohol dan sebagainya, silakan. Tapi untungnya memang ya terus ya udah nggak suka gitu. Ya udah nggak. Dugem silakan. Pernah dugem misalnya pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, udah paling 2 kali 3 kali udah nggak suka. Karena saya tahu dia orang yang bosan, jadi udah endingnya ya di rumah nonton sama saya berdua. Jadi intinya Aska sama Eca baru dekat atau udah pacaran sih? Kenapa? Intinya Itu lagi ya. Karena tadi mention masih Ya, jadi PDKT. aku nggak terlalu suka dugem, aku nggak terlalu suka kayak gitu-gituan. Terus ya kayak gitu. lebih suka Eca ya. Lebih suka Eca daripada Dugem. Bagus banget ya kalian. Kalau pacaran belum. Belum. Kalau pacaran belum. Kalau pacaran belum. Masih belum pacaran. Setahu saya ya. Setahu saya belum. Baru dekat berarti Om ya? Dari kapan sih Bang Aska? Udah berapa lama? Kenalnya? akrabnya. Di podcast sebenarnya. Berarti Cinlok pertama. Apa? Awalnya Cinlok kah? Cinta lokasi. Cinta lokasi. Oh. Ya. Apa? Iya lah. Itu yang buat kapan tuh Om? Udah podcast aku. Berapa? Belum nonton ya. Tapi kenapa bisa akhirnya Cinlok di lokasi langsung klik begitu? Ya. So far kenapa Oh my gitu? god. Tipenya lah. Let's stop. Memang tipikal yang gampang Let's stop. Ya. jatuh cinta. Apa? Kenapa?
emang dirimu tipikal yang Aku? gampang jatuh cinta. Aku tidak. Begitu ketemu klik langsung. Enggak. Oke. Mungkin Om Ded tadi ada yang menarik nih. Om Ded nggak pernah keluar negeri, kenapa sih Om Ded? Nggak pernah mau atau Memang gue nggak suka karena gue waktu muda dulu udah pernah kemana-mana, terus merasa bahwa ini jujur merasa nggak ada yang lebih enak dibandingkan di Indonesia. Pasti. Terutama makanan. Oh iya. Mungkin ada